Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan adapun yang harus, kitab Melayu harus maknanya boleh dalam bahasa Indonesia sekarang ya. Jadi dalam kitab Melayu itu tertulis harus, yang membacanya pun harus, tapi bukan dalam pengertian bahasa Indonesia sekarang maknanya wajib, tapi maknanya boleh. Adapun yang boleh bagi zat Allah Ta'ala, maka berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Jadi Allah Ta'ala berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Artinya melakukan atau tidak melakukan sesuka-suka Allah. Nah, ini harap difahamkan. Mungkin itu apa saja yang di luar Allah Ta'ala itu disebut mungkin. Kalau per definisi masih wallahi. Apa saja selain Allah itu disebut mungkin atau mungkin dalam bahasa Indonesia. Bisa ada, bisa tidak. Nah, jadi boleh-boleh saja Allah Ta'ala melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu bukan satu yang wajib atau bukan pula satu yang mustahil. Boleh. Inilah bahagian yang ketiga. Setengah itu artinya sebahagian daripada yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia bagi zat Tuhan kita Jalla wa Azza. Jadi sebahagian yang kita tahu tentang Allah Ta'ala adalah Allah boleh lakukan atau tidak lakukan apa saja. Sebahagian, kata-kata setengah bukan maknanya satu bahagian dari dua, tapi maknanya sebahagian. Jadi kita sebagai mukallaf wajib tahu. Wajib tahu yang mustahil, yang wajib pada diri Allah. Nah, sekarang yang boleh. Apa yang boleh pada diri Allah? Lakukan atau tidak lakukan apapun. Dan jadi per definisi kita dulu ya, apa saja selain Allah itu mungkin. Nah, sehingga Allah bisa lakukan, bisa tidak lakukan, suka-suka Allah Ta'ala. Nah, di antara yang masuk pada mungkin itu dan masuk pada tiap-tiap mungkin, nah, ya, masuk pada tiap-tiap mungkin, artinya di antara yang mungkin itu, mana dia? Memberi Allah Ta'ala pahala bagi orang yang berbuat taat. Jadi Allah memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan itu bukan wajib. Itu mungkin saja, mau Allah kasih, mau tidak. Hanya karena Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Dan Allah sudah janjikan kepada kita di Al-Quran, di Al-Hadis Rasulullah, bahwa orang yang Allah kasih pahala, ya Allah kasih. Jadi Allah memberi bukan karena kita berhak. Allah memberi pahala bukan karena kita berhak, tapi karena Allah kasih sayang dan Allah memenuhi janjinya. Berarti Allah terikat juga lah. Tidaklah irodah sepenuhnya seperti kaji kemarin, terikat oleh janjinya. Yang buat janji Allah, untuk kebaikan kita, yang memenuhi Allah, jadi melulu-lulu kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa kita bilang terikat. Terikat itu oleh pihak lain. Kalau Allah tidak terikat oleh pihak lain, dia menjanjikan bagi dirinya sendiri. Nah, masuk pula yang mungkin itu memberi siksa bagi orang yang berbuat maksiat. Mendosai orang berbuat maksiat itu mungkin, bisa-bisa saja mau Allah kasih dosa, mau tidak, itu suka-suka Allah Ta'ala.
Tapi jangan salah paham, kalau gitu enak juga lah ya. Orang buat maksiat, buat durhaka belum tentu dapat dosa. Orang buat taat rugi juga awak, belum tentu dapat pahala. Tidak begitu pemahamannya. Ini kita memahami kebebasan mutlak Allah Ta'ala. Allah mau kasih pahala, kasih. Mau kasih dosa, dosa. Kasih, itu hak Allah Ta'ala. Cuma karena Allah sudah kabari di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di antara kehendakku itu, kalau kalian buat baik, aku kasih pahala. Kalau kalian buat buruk, aku kasih dosa. Nah, jadi bukan dua hal yang berlawanan. Bukan. Di mana letak tidak berlawanannya? Ini menjelaskan, kaji kita ini sedang menjelaskan kebebasan mutlak Allah. Mau Allah kasih pahala, kasih. Mau Allah kasih dosa, kasih. Itu hak Allah Ta'ala. Iradah Allah, sekehendak Allah Ta'ala. Tiada siapa yang dapat menghalanginya. Atau tiada siapa yang dapat memaksanya. Allah berkehendak gini, dihalangi. Nggak ada yang bisa. Allah tak berkehendak, dipaksa supaya berkehendak. Nggak bisa. Ini kaji kita. Jadi suka-suka Allah Ta'ala. Adapun penjelasan Allah memberi pahala orang berbuat baik, memberi dosa orang berbuat buruk, itulah saking sayangnya Allah sama kita, dikasih tahu Allah. Tapi kalau kalian buat buruk, kasih dosa. Kalau kalian buat baik, ku kasih pahala. Aku kasih pahala. Ku kasih dosa. Ya kehendak Allah juga sepenuhnya. Nah, justru kita malah bersyukur. Oh, kalau kita buat baik dikasih Allah gini ya. Kalau kita buat buruk dikasih Allah begitu ya. Ayolah buat baik, janganlah buat buruk. Justru bersyukur. Jadi bukan ada terikat-terikat di situ. Ah, dan masuk pula di dalam itu, nah, ya, tiap-tiap yang mungkin itu, di antara yang mungkin, membangkitkan Allah Ta'ala segala Rasul kepada hambanya. Bukan wajib Allah Ta'ala membangkitkan Rasul, tidak, suka-suka Allah. Cuma karena Allah sayang, jangan kalian sesat, jangan kalian menyimpang, jangan kalian nanti kacau balau, dibangkitkan Allah Ta'ala. Itu justru menunjukkan kasih sayang Allah. Dan masuk pula dalam yang mungkin itu, selain memberi pahala kepada yang berbuat taat, memberi dosa kepada yang buat maksiat, membangkitkan Rasul, masuk pula pada salah baik dan aslah yang lebih baik bagi sekalian makhluk. Jadi yang mana yang salah baik, pantas, layak, ini Allah buatkan untuk dia. Aslah yang lebih pantas, lebih layak, Allah buatkan lagi untuk dia. Nah, jadi kita berkeyakinan mana yang pantas bagi, misal kata pada saat jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dalam keadaan begini begitu, apa yang pantas bagi sesuatu, atau katakanlah bagi si A. Ini Allah buat. Meskipun menurut pertimbangan kita yang lebih pantas ini, itu pun kalau Allah mau, Allah buat juga. Suka-suka Allah. Nah, Syekh Sanusi pernah menjelaskan, kata yang ampunya karangan di dalam kitab Syarah Wusta, itu tulisan Syekh Sanusi, supaya mudah kita jangan melebar kemana-mana. Beliau katakan, oh gini, salah atau pantas itu adalah sesuatu yang atau barang yang lawannya binasa, rusak. Ya, kalau dalam bahasa kita, salah ini pantas, lawannya binasa. Nah, bahasa kita binasa ini tak pantas. Ini, kita tengok jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, dalam keadaan begini, si A memang salah, pantas begini. Nah, lawannya binasa. Kalau bahasa kita sekarang, lawannya tak pantas. Nah, contohkan, jam sekian, sekian, seterusnya, pantas dia selamat di jalan. Dan memang kita tengok selamat. Atau misalnya, alhamdulillah, kejadian yang tak baik. Ada insiden. Memang pada jam sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, dalam kan begini, yang pantas adalah insiden. Nah, meskipun menurut pikiran manusia yang lebih pantas tak ada insiden.
Nah, tapi kita berkeyakinan itu masuk dalam jais Allah Ta'ala. Dan makna aslah yang lebih pantas adalah sesuatu yang menjadi lawan solah. Jadi, istilahnya begini. Solah layak, pantas, lawannya tak layak, tak pantas. Sedangkan aslah lebih pantas, lebih layak lawan daripada solah. Nah, itu. Kadang-kadang kita heran juga. Kok kayak gini lah, kan pantasnya kayak gitu. Kok kayak gini lah, memang sudah begitu kan Allah Ta'ala. Pantasnya kan begitu. Itu kehendak kita, belum dikehendaki Allah. Ingat ya, ini melulukannya ke Allah, bukan ke kita. Nah, oh kalau menurut kita lebih pantas begini, coba kita usahakan. Terwujud berarti itu memang dikehendaki Allah. Tidak terwujud berarti tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau mau buat baik buruk, baik lawannya buruk, lebih baik lawan daripada baik. Wah, pas nih kayak gini, memang dia udah pas nih, udah pas kayak gini. Kita ganti, udah solah memang kayak gini, udah solah, pas kayak gini. Jangan kayak gitu, wah hancur binasa, tak bagus itu. Nah, kita tengok pula lagi, oh mak ini lebih pantas lagi dia lakukan daripada yang semalam. Oh lebih pantas ini nih, itu aslah. Mau solah mau aslah itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah berapa? Udah 4. Beri pahala, beri dosa, pengutusan Rasul, salah aslah. Yang kelima, masuk pula melihat sekalian makhluk bagi Allah Ta'ala di akhirat. Ini tambahan dalam kitab Usta tadi ya. Jadi melihat Allah Ta'ala di akhirat itu termasuk hal yang mungkin-mungkin saja. Kalau Allah berkehendak memampukan manusia melihat Allah Ta'ala, itu kehendak Allah Ta'ala. Ya, maka bahwanya sekalian itu tiada wajib sesuatu pun daripadanya Allah Ta'ala, dan tiada mustahil. Tetapi keadaannya dan ketiadaannya dengan dibangsakan kepada Allah Ta'ala bersamaan juga. Ada tiadanya dalam kaitan dengan diri Allah, itu sama saja. Mau Allah buat, mau Allah tak buat, tak ada masalah sama Allah Ta'ala. Wallahul muwafiqu a'lam. Akan datang kita mau menjelaskan bagaimana nalar kita memahami adanya Allah. Atau secara mudah, bagaimana penjelasannya Allah itu ada dengan pendekatan nalar, rasio. Bukan Al-Quran, bukan hadis. Kalau Al-Quran, Al-Hadis itu mudah saja. Al-Quran kata begini, hadis kata begini, itu namanya dalil naqli. Sekarang dalil akli, secara rasio, secara nalar, apa penjelasannya bahwa Allah itu ada. Nah, itu akan pertemuan akan datang. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.